Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, bagikan juga video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk like, komen, berikan tanggapan, berikan komentar tentang kisah yang akan saya bawakan di video kali ini. Yang mana, seperti biasa, saya akan kembali membacakan kisah kiriman dari sahabat misteri. Dan kali ini, kisah yang saya bawakan berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya berasal dari Sumatera Selatan. Bang Fauzi, narasumber yang membagikan kisah ini, beliau ingin menceritakan pengalaman misteri, kejadian yang sangat mengerikan sekali yang dialami Bang Fauzi dan hampir seluruh warga desa. Sampai-sampai beberapa warga yang sangat ketakutan dan sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal di rumah mereka, tinggal di desa itu. Mereka lebih memilih meninggalkan rumahnya, mengungsi ke kampung sebelah, tinggal di rumah sanak familinya yang ada di sana. Kejadian ini merupakan kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bang Fauzi. Teror dari arwah seseorang yang belum ikhlas mati. Kalau kami menyebutnya dengan istilah mati ngasau. Tak ada yang abadi. Ya, itu sebuah penyebutan yang tepat sekali untuk kita yang hidup di dunia ini. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita menyadari itu. Kita mengetahui itu. Namun kita hanya tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Nah, ketika kematian itu sudah datang, ajal sudah menjemput kita yang hidup di dunia ini, bisa dikatakan bahwa urusan kita di dunia ini sudah selesai. Makanya dari kecil-kecil dulu kita yang beragama muslim khususnya ini disuruh belajar ngaji, sholat 5 waktu, ini ditegakkan, jangan sampai ditinggalkan. Amal perbuatan baik di dunia ini diperbanyak untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, setidaknya kita sudah mempersiapkan bekal untuk kematian nanti. Itu bagi orang-orang yang menjalankan kehidupan ini dengan sadar bahwa hidup pasti akan mati. Namun, orang yang hidup di dunia ini memiliki pola pikir masing-masing. Ada yang terlihat kalem, ada yang terlihat pendiam, tapi hatinya di sini dipenuhi dengan keserakahan duniawi. Itu tidak dapat kita ketahui, itu pribadi urusan masing-masing. Dan ada juga tipe-tipe manusia yang hidup di dunia ini. Mereka belum siap untuk menerima yang sudah dipastikan, yaitu kematian. Ada yang belum ikhlas mati karena masih ada urusan di dunia ini. Anak-anak masih kecil-kecil. Aku masih banyak dosa, aku masih belum tobat. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mencoba menampik sesuatu yang sudah pasti, yaitu kematian pasti akan datang menjemput kita. Orang-orang yang masih dipengaruhi kehidupan, dipengaruhi nafsu duniawi yang masih besar sekali di hatinya, bahkan ketika nyawa sudah di ujung tenggorokan, malaikat maut sudah berdiri di hadapan kita, namun di sini kita belum ikhlas untuk mati. Kita di sini masih memikirkan duniawi. Itulah
kejadian-kejadian seperti inilah kalau kami di Jambi memberikan istilah ngasau. Orang yang mati ngasau, orang yang mati belum ikhlas karena urusan di dunia. Bukan dia belum ikhlas mati karena dia belum banyak amalan, bukan, tapi masih mikirin harta, masih mikirin duniawi. Itulah yang kami katakan dengan istilah ngasau. Dan ketika di suatu daerah ada yang mati ngasau, itu bisa dipastikan di tempat tersebut tengah terjadi kejadian yang sangat mengerikan sekali. Karena teror arwah orang yang mati ngasau di sini sangat menakutkan sekali. Dia menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya, aku belum mati, aku masih hidup di dunia ini. Sosok-sosok ngasau ini dapat berinteraksi dengan orang yang ditemuinya. Mengerikan sekali, dan di cerita yang akan saya bawakan kali ini ada kaitannya dengan orang mati ngasau. Kita langsung saja masuk ke cerita yang dibagikan Bang Fauzi yang berasal dari Sumatera Selatan. Gasket. Kisah ini bermula diceritakan oleh Bang Fauzi di suatu pagi. Ketika Bang Fauzi ini baru dia bangun tidur, baru keluar dari kamarnya, mau ke kamar mandi, mau cuci muka, tiba-tiba ibunya si Bang Fauzi ini mendatangi Bang Fauzi, ya buru-buru sambil napas itu terengah-engah, kayak panik. Bang Fauzi bilang, nanya lah Bang Fauzi ini sama ibunya, "Bu, pagi-pagi kok ngos-ngosan kayak gitu? Ada apa?" Ibu Bang Fauzi di sini menjawab pertanyaan Bang Fauzi dengan wajah yang serius, dengan bibir yang gemetar, seakan-akan yang ingin dikatakan ibunya si Bang Fauzi ini sangatlah penting dan berbahaya sekali. Dengan pelan, ibunya Bang Fauzi mengatakan, "Ji, ibu minta tolong ya sama kamu pagi ini. Kamu pulang ke kampung dulu. Ibu barusan dapat telepon dari warga di kampung. Ada yang ngabarin, Ji. Satu kejadian yang mengerikan sedang terjadi di kampung sekarang. Ibu minta tolong sama kamu pastikan. Bener nggak kejadian yang disampaikan orang yang nelpon ibu? Kalau bener-bener kejadian, Ji, aduh Ji, malu Ji, keluarga kita." Bang Fauzi yang tidak tahu apa yang diceritakan oleh ibunya, kejadian apa yang sampai bikin malu keluarga. Bang Fauzi di sini ya mengacukan ibunya lah, "Entar lah Bu, aku mau cuci muka dulu." Tapi tangan Bang Fauzi ditarik sama ibunya. Entar dulu, ibu belum selesai ngomong. Ya lagian ibu, ceritain apa Bu, kejadian apa yang terjadi di kampung? Aku nih loh, baru 2 hari di rumah ini, dari kampung. Perasaan aku aman-aman aja. Kejadian apa yang sedang terjadi sekarang? Tanya Bang Fauzi. Barulah di sini ibunya Bang Fauzi menceritakan apa yang dia dapat, informasi yang didapatnya dari warga kampung. Semalam setelah kamu pulang dari kampung, itu tetangga-tetangga yang dekat rumah almarhum datuk kamu, itu melihat ada sosok. Malam-malam sosok itu berkeliaran di sekitar pekarangan rumah datuk kamu. Ada juga yang melihat sosok itu bisa keluar masuk dari pintu depan. Bukan 1-2 orang loh, Ji, yang melihat penampakan itu. Nah, ada lagi nih, Ji, Wak Majid. Kamu kenal kan sama Wak Majid, imam masjid yang dekat rumah datuk kamu? Nah, Wak Majid mengalami sendiri kejadian yang mengerikan di malam itu. Semalam setelah kamu pulang dari kampung. Pada malam itu, Wak Majid ini baru pulang dari masjid Ba'da Isya. Semua urusannya udah selesai, pintu-pintu masjid udah dikunci, lampu-lampu udah pada dimatiin. Pulanglah Wak Majid seperti biasa. Nah, kamu tahu lah, rumah Wak Majid itu pas di belakang rumah almarhum datuk kamu. Kalau Wak Majid mau keluar dari pekarangan rumahnya, pasti Wak Majid kan melewati depan rumah datuk kamu. Nah, di malam itu, ketika Wak Majid ini pas lewat depan pekarangan rumah datuk kamu, dia mendengar ada suara yang memanggilnya. "Jid, Jid, Majid." Sontak di sini Wak Majid menghentikan langkahnya. Jalan setapak yang ada di samping pekarangan rumah datuk kamu, akses untuk keluar masuk ke rumahnya si Wak Majid ini kan jalannya gelap.
Wak Majid di sini menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang, melihat ke kiri ke kanan, mencari sumber suara orang yang memanggil namanya. Tapi ketika Wak Majid memperhatikan di sekitar, sama sekali tidak ada orang. Jadi siapa yang barusan memanggil namaku 3 kali? Wak Majid di sini masih penasaran, dia masih menunggu untuk memastikan bener nggak sih ada orang. Kalau bener nggak ada orang, jadi siapa yang manggil aku tadi? Nah, setelah Wak Majid di sini merasa nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, beliau pun di sini kembali melanjutkan langkahnya untuk menuju ke rumah. Nah, lagi-lagi di sini, Ji. Sebelum Wak Majid ini masuk ke pekarangan rumahnya, dia mau buka pintu pagar pekarangan rumahnya. Lagi-lagi Wak Majid di sini mendengar ada suara yang memanggil namanya. Majid, Majid, hei. Suara itu semakin terdengar jelas, suara itu semakin terdengar dekat. Seakan-akan yang memanggil Wak Majid ini berada pas di belakangnya si Wak Majid. Lantas di sini dia pun langsung memutar badannya, menoleh ke belakang ketika dia melihat dari sumber suara yang terdengar jelas memanggil, Jid, Majid, hei. Yang dilihat Wak Majid adalah sosok almarhum Wak kamu, Wak Sam. Apa yang dilihat Wak Majid ini benar-benar nyata. Almarhum Wak Sam kamu itu berdiri di depan Wak Majid, menanyakan kepada Wak Majid, siapa Jid yang kemarin kau umumin di masjid meninggal? Siapa yang meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wak Majid yang sadar akan sosok yang ada di hadapannya itu adalah sosok perwujudan dari almarhum Wak Sam. Beliau pun di sini mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Beliau baca ayatul kursi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sosok yang ada di hadapannya itu segera pergi menghilang dari hadapan Wak Majid. Tapi beberapa kali ayatul kursi diulang sama Wak Majid, dibacakan terus. Tapi sosok itu nggak bergerak sama sekali. Sosok itu sama sekali nggak mempan dibacakan ayatul kursi. Malah sosok itu mendekat. Yang tadinya jarak sosok penampakan dari almarhum Wak Sam ini jaraknya itu sekitar 5 meter. Karena Wak Majid ini tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Nah, sosok itu mendekat. Semakin mendekat dan jaraknya palingan ya 1 depa lah atau 1 meter lah. Sosok itu berada pas di hadapan Wak Majid. Kembali sosok itu menanyakan kepada Wak Majid dengan suara yang agak sedikit parau, menanyakan hal yang sama dengan nada suara yang sedikit agak tinggi. Jid, siapa yang kemarin kamu umumin di masjid ada yang meninggal? Siapa orangnya, Jid? Barulah di sini Wak Majid menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Yang meninggal adalah almarhum Sam. Kamu itu sudah meninggal. Ketika Wak Majid menjawab pertanyaan sosok tersebut dengan jawaban tadi, kalau yang mati kamu, yang mati itu almarhum Sam. Sosok yang berdiri di hadapan Wak Majid yang menyerupai perwujudan almarhum Wak Sam. Di sini wajahnya terlihat marah, dengan mata yang melotot semakin mendekat ke arah Wak Majid dengan mengatakan, Aku belum mati, Jid. Aku belum mati, Jid. Seketika sosok itu menabrak tubuh Wak Majid dan hilang. Membuat Wak Majid di sini merasakan bahwa kejadian yang barusan terjadi itu bukanlah kejadian nyata, tapi kejadian yang terjadi di alam mimpi. Kalau dibilang alam mimpi, Wak Majid ini baru sudah melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, rutinitasnya. Nutup pintu masjid, matikan lampu masjid, langsung pulang ke rumah. Dan ketika Wak Majid menceritakan kejadian ini sama istri, sama anak-anaknya di rumah, karena ketika Wak Majid ini masuk ke rumah, terlihat wajahnya pucat dengan keringat yang bercucuran. Otomatis di sini menimbulkan pertanyaan. Sang istri pun bertanya, "Abang kenapa?
Kok keringetan kayak gitu, kok pucat kayak gitu? Wak Majid yang masih belum percaya dengan kejadian yang barusan dialaminya, di sini lantas menceritakan apa yang barusan terjadi agar istri dan anaknya di sini bisa memberikan pendapat apakah aku ini berada di alam mimpi atau aku memang benar-benar mengalami kejadian ini di alam nyata. Istri dari Wak Majid menjawab, "Bang, sebelum abang bertemu dengan almarhum Wak Sam, ketika abang masih di masjid, kami di rumah ini yang pertama kali didatangi oleh almarhum Wak Sam. Tadi, ketika ba'da maghrib, aku baru selesai sholat maghrib, masih di kamar. Aku mendengar suara ketukan yang cukup keras dari pintu depan. Tapi tidak ada suara salamnya, cuman ketukan saja. Aku suruhlah anak gadis kita membuka pintu. Tapi tidak ada sautan dari anak gadis kita. Aku tahu berarti anak kita sedang sholat. Akulah berdiri keluar dari kamar dan membuka pintu. Ketika pintu itu terbuka, aku melihat sosok Wak Sam berdiri di balik pintu. Sambil menyeringai dan bertanya, "Majid mana? Majid." Sosok itu menanyakan kamu, Bang. Tapi aku tidak jawab, Bang, apa yang ditanyakan oleh sosok itu. Aku sadar, kalau yang bertanya, kalau yang ada di hadapanku, itu bukanlah sosok almarhum. Aku langsung menutup pintu, aku langsung masuk ke kamar. Dengan apa yang terjadi, yang barusan diceritakan sama istri Wak Majid, di sini beliau yakin bahwa apa yang dialaminya terjadi pada malam itu adalah sebuah kenyataan. Wak Sam kembali pulang ke rumah. Bang Fauzi yang di pagi itu baru bangun tidur langsung mendengarkan cerita yang menurut Bang Fauzi ya, ini nih kayak ibu-ibu nakutin anak kecil ya, kayak gini lah nih. Kalau mendengar apa yang ibu sampaikan menurut cerita yang ibu dapat dari desa, aku malah nganggap, Bu, nggak mungkin, Bu, nggak mungkin ini semua terjadi. Wak Sam meninggal baik-baik, aku loh yang ngadapin Wak Sam meninggal, aku loh. Selama 8 bulan terakhir sebelum Wak Sam menghembuskan nafas terakhirnya, aku yang tinggal sama Wak Sam di kampung. Sehari-hari aku menghabiskan waktu dengan si Wak Sam. Nggak percaya aku kalau itu adalah sosok perwujudan dari Wak Sam. Kalau memang Wak Sam balik ke rumah pada saat dia meninggal, mungkin akulah orang pertama yang ditemui oleh Wak Sam. Tapi aku sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Sama sekali aku tidak merasakan sesuatu atau merasakan kehadiran sosok tersebut. Walaupun di sini Bang Fauzi tidak percaya dengan apa yang disampaikan ibunya. Ibunya terus memaksa. Dahlah, tolonglah Ji. Tolonglah ibu, cek dulu ke kampung kebenaran cerita ini. Kalau memang iya betul, ibu langsung nyusul ke sana. Tolong ya, tolongin ibu. Nah, karena ibunya di sini terlihat sangat cemas sekali, Bang Fauzi pun ya udahlah. Tapi siangan dikit ya Bu ya. Aku baru ke sana, capek. Aku baru perjalanan juga dari sana kan. Baru semalam aku tidur di sini. Tapi nanti aku pulang ke kampung, aku ajak temen ya. Aku ajak Harry ya. Nggak enak aku sendirian, rumah itu kan kosong, nggak ada siapa-siapa. Kalau memang benar apa yang diceritakan warga, kalau Wak Sam pulang ke rumah, aku sendirian di rumah, ya berabe juga Bu, takut juga aku. Nah, dengan alasan seperti itu, ibunya si Bang Fauzi pun mengizinkan Bang Fauzi ini mengajak temannya yang bernama Bang Heri. Rumahnya si Bang Heri ini tidak jauh letaknya dari rumah si Bang Fauzi yang ada di kota. Bang Heri ini teman tongkrongan lah bahasa gaulnya ya, teman tongkrongan dari Bang Fauzi. Jadi setelah pagi itu, Bang Fauzi ini masih menggerutu di dalam hati. Bu bikin kerjaan aja. Kalau iya memang Wak Sam balik ke rumah, ngapain sih Wak Sam balik-balik ke rumah lagi? Udah meninggal juga, apalagi urusannya di rumah itu. Jadi dia menggerutu seperti itulah di dalam hatinya. Mandilah si Bang Fauzi ini. Mandi, dia sarapan, langsung si Bang Fauzi ini datang ke rumah Bang Heri, mengajak Bang Heri untuk ikut pulang ke kampungnya si Fauzi ini. Nah, Bang Heri ini dia sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya ke kampungnya si Bang Fauzi. Bang Fauzi pun tidak menceritakan apa alasan Bang Fauzi yang baru datang kemarin siang, baru semalam nginap di rumahnya, tiba-tiba pagi itu menemui Bang Heri ngajak siang ini berangkat balik lagi ke kampungnya si Fauzi ini.
Bang Heri yang orangnya memang sering diajak-ajak sama si Bang Fauzi kemana-mana. Ada urusan ini, pergilah dia berdua. Dia pun tidak menolak ajakan dari si Bang Fauzi. Sekalian aku biar tahu kampung kamu di mana. Kita jalan-jalan nanti di sana. Kata Bang Heri mengatakan kepada Bang Fauzi, ya udah ikut aja lah, gampang kalau sampai sana. Nah, singkat cerita, mereka pun bersiap. Bang Fauzi di sini mengendarai mobil kepunyaan dari ayahnya si Bang Fauzi. Dibawalah mobil itu, mereka berdua mengendarai mobil 4 jam perjalanan dari kota, dari rumah Bang Fauzi sampai ke kampung tempat kelahiran ibunda dari Bang Fauzi. Di sana ada sebuah rumah peninggalan dari almarhum kakeknya Bang Fauzi. Rumah itu elok sekali, terletak di tengah-tengah desa, tengah-tengah kampung. Ya, jadi rumah itu rumah besar, pas di tengah-tengah kampung. Bangunan rumah model zaman dulu, tapi bukan rumah panggung ya. Karena di Sumatera Selatan ini mereka juga sebagian ada yang rumahnya rumah panggung, sebagian ada juga yang mendirikan rumah di tanah datar. Rumah di kampung tempat kelahiran ibu dari Bang Fauzi ini rumahnya semi permanen, rumah datar. Baru sampai di rumah tersebut, Bang Heri di sini berdecak kagum dengan kampung halamannya si Bang Fauzi. Wih, Ji, kalau kayak gini kampung kamu betah aku di sini, enak, sejuk, dia bilang. Rumahnya juga bagus-bagus, dia bilang, walaupun rumah dulu, bangunan-bangunan tua, bangunan zaman dulu, tapi masih terawat semua. Decap kagum, Bang Heri pun di sini tak henti-hentinya, apalagi ketika masuk ke dalam rumah peninggalan almarhum Datuk Bang Fauzi. Barang-barang perabot-perabot yang ada di sana itu perabot-perabot peninggalan zaman dulu semua. Ada yang namanya perabotan-perabotan modern, kulkas, kipas angin, tidak ada di rumah tersebut. Karena sebelum rumah itu kosong, yang menempati rumah itu cuman seorang laki-laki, bujangan tua lah kalau saya mengatakan di sini. Karena usianya sudah hampir menginjak 50 tahun, tapi beliau juga belum menikah. Nah, laki-laki yang memiliki sedikit perbedaan ya, dengan laki-laki umum pada biasanya yang memiliki karakter biasanya tegas, suka berpetualang, pemberani. Namun laki-laki yang terakhir menempati rumah tersebut ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu usianya sudah hampir menginjak 50 tahun tapi kelakuannya layaknya seperti kanak-kanak. Beliau lebih memilih banyak bergaul dengan anak-anak yang berusia belasan tahun. Ya, anak-anak yang masih kecil-kecil lah, masih bocah-bocah. Dan ketika dia bergaul dengan orang yang sepantaran, yang seumuran, kelakuan ini layaknya seperti anak kecil. Kalau ada yang salah ngomong dikit lah, atau ngomong agak nyinggung perasaan dia lah, di tongkrongan atau di tempat dia nongkrong, ini tiba-tiba dia pulang nangis. Ya layaknya seperti anak kecil lah. Nah, itulah sosok dari Wak Sam, adik bungsu dari ibunya si Bang Heri, almarhum Wak Sam. Di sini sekali lagi ya, sahabat-sahabat ingat bahwa Bang Heri yang diajak Bang Fauzi untuk menemaninya pulang ke kampung ini sama sekali tidak pernah ya datang ke sana, sama sekali tidak mengenal siapa-siapa saja anggota keluarga dari si Bang Fauzi ini. Dan beliau juga tidak tahu kalau rumah yang dimasukinya, rumah yang dikagumi oleh Bang Heri ini adalah rumah peninggalan dari almarhum datuknya, dan terakhir yang menempatinya adalah Wak Sam, dan Wak Sam sudah meninggal. Bang Heri sama sekali tidak tahu dan beliau pun tidak nanya. Nah, mereka berdua ini sampai di rumah peninggalan almarhum datuk ini kisaran jam 4 sore. Yang mana di jam 4 sore, warga-warga yang ada di kampung, di dusun itu semuanya sibuk dengan aktivitas di sore hari mereka. Suasana kampung pada sore hari itu sangatlah sepi sekali. Dan baru saja mereka sampai, belum ada hitungan jam lah, Bang Fauzi dan Bang Heri ini tanpa mereka sadari, mereka sudah mengalami satu kejadian yang cukup mengerikan. Setibanya di sana, Bang Fauzi yang merasa badannya penat karena dia yang nyetir selama 4 jam. Dia mengatakan kepada Bang Heri, "Her, kalau mau istirahat tuh di kamar, pintu udah kubuka, masukin tasmu ke sana. Kalau mau nyantai di ruang tamu juga enggak apa-apa, duduklah tuh di kursi. Aku mau mandi dulu ya. Kalau kamu mau mandi, nanti gantian. Kamar mandi yang ada di rumah ini di luar, agak jauh, terpisah dari bangunan rumah. Jadi mandilah si Bang Fauzi ini. Ya. Pergi dia ke belakang, ke kamar mandi. Bang Heri ternyata sambil nunggu si Bang Fauzi mandi, dia duduklah di ruang tamu rumah tersebut dengan keadaan pintu terbuka.
Belum lama si Bang Heri ini duduk sambil memperhatikan barang-barang yang ada di ruang tamu. Memperhatikan foto-foto yang ada di dinding. Bang Heri ini mendengar ada orang yang menyeru, "Bang! Bang! Yuk!" Itu ciri khas kalau orang yang ada di dusun atau di desa. Di Jambi pun seperti itu ya, karena kejadian ini kan di Sumatera Selatan ya, berbatasan dengan Jambi lah. Jadi hampir samalah budaya yang ada di sana. Bang Heri sadar ada yang menyeru, ada yang memanggil, berarti ada yang mau bertamu. Lantas di sini dia berdiri dari kursinya, berjalan sedikit, barulah di sini dia dapat melihat siapa yang ada di depan pintu. Ternyata di sini ada seorang laki-laki, usianya ya sekitar 50 tahun lah. Bang Heri menggambarkan, menanyakan kepada Bang Heri, "Ada Fauzi enggak? Aku ada sedikit urusan yang mau kutanyakan sama Fauzi." "Ada, Wak. Fauzi lagi mandi. Kami baru sampai nih. Kebetulan kami baru sampai. Yuk, masuk dulu, Wak. Nunggu di dalam aja." Nah, orang ini ditawarin masuk sama Bang Heri. Masuklah laki-laki parubaya tersebut. Masuk, duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dengan Bang Heri. Ya, Bang Heri nanya sama si Wak ini, "Memang ada perlu apa, Wak, sama si Fauzi?" "Ya, kebetulan kami ini baru sampai nih." Fauzi langsung mandi. "Enggak, kemarin aku ada urusan sedikit sama Fauzi tapi belum selesai. Mau ngurus berangkat haji. Aku mau nanya sama si Fauzi, kapan kira-kira aku bisa berangkat haji?" Nah, tidak lama di sini terdengar suara pintu kamar terbuka ya, berarti menandakan kalau si Bang Fauzi ini sudah selesai mandi. Lantas Bang Heri berdirilah memanggil Bang Fauzi sambil nyamperin Bang Fauzi yang ada di dalam kamar. Ji, ada tamu, Ji." "Siapa?" "Nih, ada yang nyariin kamu." Sambil Bang Heri ini berjalan menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, Bang Heri mengatakan, "Tuh di depan ada yang nyariin kamu. Katanya ada urusan, mau nanya kapan berangkat haji." Mendengar kapan berangkat haji, Bang Fauzi agak sedikit bingung dan seperti flashback mengingat sesuatu. "Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan... mustahil. Orangnya masih ada di depan." Tanya Bang Fauzi, "Ada tuh, aku suruh nunggu." "Ya udah, kamu temuin ya, aku mau mandi." Nah, Bang Heri pun di sini pergi ke kamar mandi yang ada di luar bangunan rumah tersebut. Bang Fauzi keluar dari kamar. Ya, ingin melihat siapa yang nyari si Bang Fauzi sore-sore menanyakan kapan aku berangkat haji. Tapi setibanya Bang Fauzi di ruang tamu yang katanya Bang Heri, di ruang tamu itu orangnya menunggu. Setibanya Bang Heri di ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Sama sekali tidak ada orang. Sudah dipastikan kalau benar-benar tidak ada orang, Bang Fauzi lantas di sini langsung pergi ke kamar mandi, nyamperin si Bang Heri sedang mandi, diteriakin lah sama Bang Fauzi, "Hei, kata kamu ada orang yang nyari aku. Mana? Di ruang tamu gak ada siapa-siapa. Kamu ngada-ngada aja." Nah, Bang Heri di sini yang memastikan itu benar-benar orangnya ada. Aku ketemu, aku ngobrol. Bang Heri nyaut lah dari kamar mandi sambil berteriak juga mengatakan, "Ada, Ji, ada. Coba kamu cari, mungkin di teras." Nah, Bang Fauzi di sini langsung pergi lagi ke teras rumah, memperhatikan di sekitar sampai keluar dari pekarangan rumah. Bang Fauzi sama sekali tidak menemukan ada seorang pun yang ada di sana. Dengan apa yang barusan terjadi pada sore hari itu, membuat Bang Fauzi di sini masih 50-50 antara percaya dengan ndak apa yang diceritakan oleh ibunya, dapat informasi dari kampung tentang kabar apa yang terjadi setelah almarhum Wak Sam meninggal dunia. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan Bang Heri, kalau ada yang datang usianya parubaya laki-laki ingin bertemu dengan Fauzi, mau ngurus sesuatu yang belum selesai, yaitu nanya kapan aku berangkat pergi haji. Yang mana seingat Bang Fauzi, orang yang berurusan dengan Bang Fauzi mengenai haji atau keberangkatan haji ini cuma satu orang di dunia ini, yaitu almarhum Wak Sam. Tapi Wak Sam kan sudah meninggal. Nah, di sini penasaran dengan ciri-ciri laki-laki yang datang tadi. Jadi ditunggulah Bang Heri ini selesai mandi, Bang Fauzi duduk di ruang depan ya, ruang tamu. Ya, menghadap ke arah belakang, ngeliatin Bang Heri ini udah selesai belum mandi. Ketika Bang Heri masuk dari pintu belakang mau ke kamar, "Sini dulu, duduk sini. Aku mau nanya.
Nanya apa? Ketemu nggak kamu sama orang yang tadi nyariin kamu? Nggak ada, itulah yang mau aku tanyakan. Duduklah. Bang Heri ini samping-sampingan dengan Bang Fauzi. Yang datang tadi, ciri-cirinya gimana orangnya? Aku cari sampai keluar kok nggak ada. Ya, orang tua, badannya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus juga. Putih tapi kulitnya bersih kayak kamu lah. Rambutnya putih ya, dikit-dikit lah, ada hitamnya masih. Nggak dominan putih, dan tubuhnya itu ya agak sedikit membungkuk sudah. Terlihat umurnya ya udah 50 tahun lebih lah. Nah, dari ciri fisik yang barusan dikatakan oleh Bang Heri, itu menunjuk ke ciri fisik dari almarhum Wak Sam. Di dinding yang pas di hadapan Bang Heri dengan si Bang Fauzi duduk di ruang tamu itu, ya, foto-foto yang tadi diperhatikan sama si Bang Heri. Itu ada satu foto yang sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama oleh Bang Heri, kalau memang betul yang ada di pikiran si Bang Fauzi, ya, sosok yang datang pada sore hari itu adalah sosok yang ada di foto itu, mungkin enggak ya si Bang Heri ini bakal takut kalau tahu yang datang itu sudah meninggal, atau ya aku diemin aja ya, enggak usah kasih tahu, nanti takutnya berabi. Dia minta ngajak pulang lagi, baru sampai juga urusanku pun belum selesai. Nah, Bang Fauzi pun di sini ya tahulah dia sosok yang datang itu memiliki ciri fisik mirip dengan almarhum Wak Samnya. Ya udahlah Ji, kata Bang Heri, kalau memang orang itu penting urusannya dengan kamu, ya palingan dia datang lagi ke sini. Kalau enggak, ntar malam pasti datang dia ke sini nyari kamu. Kalau memang urusannya penting dengan kamu. Mendengar kalau harapan Bang Heri ini, orang yang datang tadi sore itu datang lagi nanti malam ingin menemui si Bang Fauzi. Di sini dia spontan ngomong nyeletuk sama si Bang Heri. Kalau memang sosok itu datang, dia nyari aku ndak bakal mau nemuinnya. Aku wakilin aja sama kamu. Aku ndak mau bertemu dengan sosok itu. Langsung di sini Bang Fauzi langsung ke kamar. Nah, Bang Heri yang nggak ngerti dengan apa yang diucapkan sama si Bang Fauzi ini, beliau pelengak-pelengok lah, bengong lah, ya, berpikir apa yang dikatakan si Fauzi ini. Lantas mereka masuk ke kamar, mereka di sini berganti pakaian, mereka langsung keluar lagi nih, ya, karena di rumah itu kan kosong. Mereka keluar lagi untuk beli kopi, beli gula, sekaligus untuk menyiapkan apa yang bakal kita makan nanti malam. Karena di kampung itu warung kalau malam itu jarang ada yang buka. Ya, ditambah lagi dengan kejadian yang mengerikan yang sedang terjadi di kampung itu, bisa dipastikan tidak ada satupun warung yang buka di malam hari. Mereka pun di sini keluar. Ya, mereka beli kopi, mereka beli rokok, mereka beli mie instan untuk persiapan makan malam. Yaudah, selesai mereka berbelanja, mereka pun kembali lagi ke rumah tua tersebut sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Dari masjid yang jarak kurang lebih sekitar 150 meter lah dari rumah peninggalan almarhum Datuk, mereka di sini duduk di teras sambil menunggu azan berkumandang. Ketika terdengar suara azan berkumandang, mereka berdua lantas di sini langsung bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid tersebut. Dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib di sini, Bang Fauzi yang memiliki misi, ya, dari ibunya untuk mencari tahu kebenaran cerita ini. Nah, di masjid itulah, ya, untuk mencari informasi yang akurat, karena kalau waktu maghrib ini menjelang waktu isya, rata-rata bapak-bapak yang usianya sudah 40-50-an lah, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu di masjid. Jadi setelah isya baru mereka semuanya pulang. Jadi mereka setelah isya baru mereka pulang. Nah, banyak ya kegiatan yang dilakukan bapak-bapak sambil menunggu waktu sholat isya ini. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Yasin, ada juga yang duduk-duduk nongkrong di pelataran teras masjid sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, orang-orang yang ngobrol-ngobrol santai di teras masjid inilah yang dicari sama si Bang Fauzi. Beliau ingin bertanya tentang apa yang terjadi belakangan ini. Kok sampai ada yang menelpon ibuku mengabarkan kalau kejadian mengerikan yang diceritakan ibuku benar-benar terjadi. Tapi harapan dari si Bang Fauzi untuk bertanya dengan orang-orang yang ada di sana, itu cuma sekedar harapan saja. Ketika selesai menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, tidak ada satu orang pun yang ada di masjid. Mereka semuanya pulang. Nggak ada yang nunggu sampai waktu isya. Ini membuat Bang Fauzi ini kaget. Loh, kok nggak biasa-biasanya?
Kok pada pulang? Nah, tersisalah satu orang di masjid tersebut, yaitu Wak Majid. Nah, ada Wak Majid nih. Kebetulan Wak Majid yang mengalami langsung kejadian ini melihat Bang Fauzi berada di sana di masjid di kampung tersebut. Wak Majid di sini langsung membuka mulutnya seakan-akan ingin langsung bercerita sama si Bang Fauzi dengan apa yang dialaminya, tapi Bang Fauzi memberikan isyarat. Nanti, jangan di sini. Karena di situ ada Bang Heri. Takut Bang Heri ini mendengar pembicaraan mereka, membuat Bang Heri takut dan minta pulang pada malam itu juga. Nah, Wak Majid ini diajaklah sama si Bang Fauzi duduk di teras bagian depan masjid. Setibanya di sana, Wak Majid di sini langsung nyelocos, nyeloteh menceritakan apa yang terjadi, persis seperti apa yang diceritakan oleh ibu dari Bang Fauzi. Nah, Bang Fauzi tidak banyak menanggapi apa yang diceritakan oleh si Wak Majid. Bang Fauzi di sini cuma menanyakan satu. Kira-kira Wak Majid nih, Wak Majid kan kenal sama almarhum Wak Sam ini dari kecil, teman dari kecil. Kira-kira percaya ndak? Kejadian ini benar-benar terjadi loh. Percaya ndak? Wak Sam mati ngasau, Wak Sam mati gentayangan jadi hantu. Orang sebaik itu matinya ngasau, matinya gentayangan jadi hantu, apalagi orang jahat. Itu yang ditanya sama si Fauzi. Namun pertanyaan dari si Bang Fauzi ini sama sekali tidak dapat dijawab oleh Wak Majid. Kembali di sini Bang Fauzi melontarkan pertanyaan kedua. Nah, Wak, kira-kira Wak, kalau memang iya benar apa yang Wak cerita, apa yang Wak lihat, alasannya kenapa almarhum Wak Sam balik ke rumah? Tolong kasih tahu aku, Wak. Aku masih antara percaya dengan tidak. Nah, jawaban yang kedua pun di sini tidak dapat diberikan oleh Wak Majid. Bang Fauzi lah di sini yang kembali bercerita sama Wak Majid tentang kejadian yang barusan mereka alami tadi sore. Setelah Wak Majid mendengar apa yang dialami Bang Fauzi dan Bang Heri pada sore tadi, Wak Majid di sini kembali membalikkan pertanyaan yang sudah dilontarkan sama Bang Heri. Kira-kira percaya nggak kamu kalau itu adalah sosok Wakmu? Dan satu sama, Bang Fauzi pun di sini tidak dapat menjawab apa yang ditanya oleh Wak Majid. Waktu menunaikan ibadah sholat Isya pun di sini sudah masuk. Wak Majid mengumandangkan azan. Bang Fauzi di sini ngambil wudhu kembali dan mereka menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah. Setelah ba'da Isya, Wak Majid di sini menutup semua pintu-pintu yang ada di masjid, mematikan semua bagian lampu. Wak Majid di sini bersiap untuk pulang. Bang Fauzi, Bang Heri sudah menunggu di luar bagian masjid, menunggu si Wak Majid ini menyelesaikan pekerjaannya, nutup dan mematikan lampu masjid. Ketika semua sudah selesai, mereka bertiga pun beriringan lah, karena arah rumahnya kan sama. Mereka bertiga berjalan beriringan di jalan desa yang sepi, gelap pada malam itu. Dan di tengah jalan, perbatasan antara masjid dengan rumah almarhum datuknya si Bang Fauzi, mereka bertiga yang ada di sana menyadari bahwa ada sosok yang mengikuti mereka. Tapi ketika mereka bertiga ini dapat melihat sosok yang mengikuti mereka di jalan desa yang sepi gelap tersebut, ketika mereka melihat, mengenali wajah sosok tersebut, di sini Bang Heri lah yang pertama mengeluarkan suara dan mengatakan kepada Bang Fauzi, "Ji, itu Ji, Wak yang nyariin kamu minta urusin naik haji." Bang Heri yang tidak tahu apa-apa langsunglah mendekati sosok almarhum Wak Sam. Lantas di sini Wak Majid dengan cepat menyambar tangan si Bang Heri, mengatakan kalau memang sosok itu ada perlu dengan Fauzi, tidak baik ngomong di tengah jalan seperti ini. Pak Malik ikut ke rumah. Itu yang dikatakan oleh Wak Majid. Takutnya nanti Bang Heri yang tidak tahu apa-apa ketika berinteraksi dengan sosok makhluk gaib di malam hari, takutnya Bang Heri ini mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh mereka. Bang Heri pun di sini melambaikan tangannya sambil memanggil sosok tersebut. "Wak, ayo Wak, sini Wak. Nah, ini ada Fauzinya nah. Tadi Fauzi tidak percaya kalau Wak tadi nyari. Ji, itu Ji, Waknya Ji. Percaya kan kamu kalau ada orang yang mencari kamu tadi sore?" Lantas di sini dengan perasaan masih antara percaya dengan tidak, dengan kejadian yang terjadi pada saat itu, dilihat dengan mata kepalanya sendiri oleh Bang Fauzi, sosok
almarhum Wak Sam yang berdiri sejajar dengan jalan setapak tempat si Bang Fauzi, Bang Heri sama Wak Majid ini berdiri berjalan untuk sampai ke rumah. Sosok itu perlahan berjalan mundur dan hilang dalam gelapnya malam. Wak Majid di sini menepuk bahu Bang Fauzi karena Bang Fauzi ini tidak berkedip. Tertegun melihat sosok tersebut. Hampir Bang Fauzi ini keteguran atau kesurupan sosok tersebut. Untung aja Wak Majid cepat sadar, Bang Fauzi cepat disadarkan. Nah, mereka pun di sini pulanglah. Wak Majid menawarkan Bang Fauzi dan Bang Heri untuk mampir dulu ke rumah, ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Tapi takutnya nanti keluarga dari Wak Majid tidak bisa mengerem omongan, tidak tahu kalau kawan yang dibawa sama Bang Fauzi ini orang luar. Tidak perlu tahulah kejadian ini. Bang Fauzi pun mengatakan kepada Wak Majid, Wak mau ngobrol-ngobrol, enakan kita ngobrol di depan aja Wak, di teras rumah almarhum Datuk. Enak, kalau di rumah kan ada anak-anak, ada istri Wak. Temanku ini loh, dari luar, orang luar, tidak patut tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pahamlah si Wak Majid dengan isyarat atau apa yang dikatakan oleh Bang Fauzi. Mereka berpisah di situ. Mereka berdua kembali ke rumah peninggalan almarhum Datuk. Wak Majid pun pulang ke rumahnya. Dan di malam itu, di malam pertama, Bang Fauzi kembali ke rumah almarhum peninggalan Datuk. Bang Heri pertama kali juga menginap di rumah tua tersebut. Mereka di sini mengalami kejadian yang takkan terlupakan. Kejadian yang cukup mengerikan dan sedikit kejadian yang membuat saya membawakan cerita ini agak sedikit haru.